Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngajakin ke kalian sharing-sharing singkat tentang pemakaian iPhone. Sebenarnya kalau dari pemakaian kalian secara pribadi, seberapa lama sih kalian bisa tahan pakai iPhone? Atau seberapa awet sih iPhone yang kalian pakai dari awal pertama kali pakai sampai terakhir kali kalian pakai, teman-temannya. Jadi di sini gue ingin share experience ke kalian yang gue alami selama ini dari pertama kali gue pakai iPhone tahun 2012, teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kita bahas dulu dari iPhone 15 Pro yang ada di sini, teman-temannya. Jadi iPhone 15 Pro ini sekarang itu lagi dipakai sama ibu bos sebagai senjata utamanya, teman-temannya. Seperti yang udah kita ketahui bersama-sama, pemakaian beliau tuh memang brutal, teman-temannya. Jadi pemakaiannya itu memang ya untuk kerjaan, untuk main game, untuk nonton film, streaming view, buka Instagram dan lain-lain, itu memang dikerjakan di iPhone 15 Pro ini, teman-temannya. Dan ini memang untuk iPhone 15 Pro ini sendiri baru kita beli kalau nggak salah awal tahun, teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini kalau untuk iPhone 15 Pro-nya itu di varian Black Titanium untuk warnanya dan juga untuk storage-nya 128 GB, teman-temannya. Nah, ini kalau nggak salah kita beli bulan April ya, teman-temannya. Coba gue cek dulu di garansinya, karena di sini gue pengen cek untuk garansinya langsung guys ya. Jadi di sini untuk garansinya itu kan masih aktif banget. Kemudian di sini gue masuk ke general, kemudian ke bagian Apple Care and Warranty. Di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk Apple Care dan warrantinya ini masih ngeloading, dan di sini ada tulisan iPhone 15 Pro pihak. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk warantinya ternyata ini masih aktif sampai April 30 2025. Jadi ini gue beli bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, berarti dia udah 6 bulan, teman-temannya, udah setengah tahun nih pakai iPhone 15 Pro. Jadi sebenarnya kalau untuk pakai iPhone 15 Pro ini dalam kegiatan sehari-hari itu tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Nah, kemudian di sini gue ingin ngajakin ke kalian untuk melihat cycle dari baterai iPhone 15 Pro ini sendiri, teman-temannya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk cycle count dari baterai iPhone 15 Pro ini di angka 170 kali. Nah, jadi kalau dari Apple sendiri itu memang sudah memberikan sebuah gambaran bahwa cycle count di angka 500 itu menandakan bahwa baterai iPhone itu harus diganti, teman-temannya. Kalau nggak salah 500 cycle count itu artinya baterai health kita udah di angka 80%. Nah, jadi di sini 170 cycle count selama setengah tahun. Jadi kalau misalkan kita dengan asumsi pemakaian yang sama, berarti 1 tahun di angka 270, berarti 2 tahun di angka 520. Jadi memang untuk 2 tahun secara tidak langsung menurut prediksi dari Apple memang baterainya sudah harus diganti, tentunya dengan pemakaian yang sama, teman-temannya. Nah, jadi setengah tahun gue pakai iPhone 15 Pro ini sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau kalian tanya ke gue dari sisi kamera ini aman banget ya, lancar jaya. Dari sisi videonya juga bagus banget, tajam. Dari sisi performa bagus, chipsetnya juga oke banget, tidak ada permasalahan sama sekali. Dan yang paling gue suka dari iPhone itu adalah dari sisi security-nya, teman-teman. Baik untuk banking, baik untuk lagi browsing Safari, itu sangat-sangat diutamakan keamanannya oleh Apple guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk dari ibu bos sendiri, teman-temannya, setelah gue sharing ke dia memang tipikal orang yang suka pakai smartphone itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau untuk iPhone 15 Pro ini sendiri, kalau misalkan memang tidak diganti, dia bisa pakai 4-5 tahun, teman-temannya, karena memang tipikal bukan orang yang suka untuk gonta-ganti iPhone. Nah, tapi kalau menurut gua secara pribadi, kalau kalian tanya ke gua dari experience gua selama ini, teman-temannya, gua tuh sebenarnya rata-rata tuh pakai iPhone cuma sekitar 2 tahunan doang sih, teman-temannya. Jadi gua tuh pertama kali pakai iPhone 5 ya tahun 2012 kalau nggak salah, itu gua beli di angka 16 GB 8,8 juta di Singapura, teman-temannya. Nah, jadi itu gue pakai cuma 1,5 tahun karena kemudian gue ganti ke iPhone 5s yang rilis 1 tahun kemudian, teman-temannya. Nah, kemudian 1,5 tahun lagi gue ganti ke iPhone 6, teman-temannya, karena rilis iPhone 6 lagi. Kemudian 1,5 tahun lagi, hampir 2 tahun kalau nggak salah waktu itu gue ganti ke iPhone 6s karena setiap tahun rilis ya. Sampai di iPhone 6s gue baru ngerasa bokeh, teman-temannya. Wah, kagak kuat gue ngikutin tren Apple kayak gini terus. Jadi dari iPhone 6s itulah gue mulai kayak ya udah gue pakai iPhone 6s itu kalau nggak salah sekitar hampir 2 tahunan, teman-temannya. Abis itu gue coba untuk pakai Android sesekali, teman-temannya. Jadi gue coba-coba nyoba-nyobain iPhone
kayak coba kembali lagi dari iPhone 6s gue coba pakai iPhone 5s lagi, karena kalau mau upgrade ke iPhone 7 waktu itu gue belum mampu teman-temannya. Jadi pemakaian gue yang paling lama itu memang di iPhone 6s itu di angka hampir 2 tahun teman-temannya. Nah kalau kalian tanya kenapa gue pakai iPhone cuma selama 2 tahun, apakah karena gue tidak suka menggunakan iPhone dalam jangka waktu yang lama? Karena gue tipikal orang yang suka gonta-ganti iPhone, karena gue tuh udah kemakan doktrin dari Apple sendiri yang ada istilahnya FOMO gitu loh teman-temannya, fear of missing out gitu loh. Bener nggak sih fear of missing out itu? Ya bener kan? Nah ya FOMO gitulah teman-temannya, kita takut kalau misalkan ketinggalan sesuatu hal yang lagi tren gitu loh teman-temannya. Jadi kalau misalkan setiap Apple itu rilis produk mereka itu kan pasti hype-nya naik, kemudian pas dirilis banyak antrian yang menandakan bahwa iPhone-nya ini kayak langka nih loh. Kalau misalkan kagak gue beli, gue nggak bakal dapetin update terbaru, karena Apple tuh kalau misalkan ngerilis sebuah produk baru, mereka akan membuat kita berpikir bahwa produk terbaru mereka itu adalah produk yang paling eksklusif dan kita harus bisa ngedapetinnya, karena stoknya tuh kayaknya nggak banyak, langka. Jadi banyak banget orang yang ngantri kan untuk beli iPhone gitu teman-temannya. Jadi kita kayak, waduh kayaknya gue harus beli juga nih karena takutnya habis gitu loh teman-temannya. Jadi efek psikologisnya ke gue tuh udah kena. Jadi so far gue memang pakai iPhone tuh di angka 2 tahun yang paling lama teman-temannya. Nah sekarang gue akan ngebahas tentang iPhone 6s Plus ini sendiri teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue udah berapa lama pakai iPhone 6s Plus ini, gue baru pakai selama 1 bulan ya, karena sebelumnya gue udah pernah juga pakai iPhone 6s Plus. Dan di sini gue pengen sharing ke kalian, kalau gue pengen jujur ke kalian teman-temannya dari sisi performa dan fungsinya, untuk iPhone 6s Plus ini ternyata masih sangat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Di sini WhatsApp masih berfungsi, di sini juga untuk Instagram masih berfungsi, dan YouTube Studio masih oke, YouTube biasa juga masih oke, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau kalian tanya ke gue, bang untuk iPhone lu kok masih bisa install WA dan lain-lain? Ya karena di sini gue downloadnya tuh menggunakan iCloud yang sudah ada history downloadan sebelumnya teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya kok HP jadul masih bisa diinstal kayak WhatsApp dan lain-lain, jadi itu tuh menggunakan iCloud dari pemakaian gue di handphone sebelumnya yang sudah ada history aplikasinya teman-teman. Jadi kita tinggal download aja sesuai dengan history downloadnya teman-temannya. Nah jujur kalau untuk iPhone 6s Plus ini sendiri, kalau kalian tanya ke gue tahan berapa lama gue pakainya, gue bisa bilang gue bisa kok pakai 6s Plus ini sampai 3 tahun ke depan selama masih support dari Apple untuk iOS-nya teman-temannya. Jadi sebenarnya iPhone 5s pun yang ada di lemari kaca gue teman-temannya itu juga masih bisa gue pakai, tidak ada permasalahan sama sekali, karena so far untuk dari sisi fungsionalitasnya itu masih berfungsi dengan baik, tidak ada permasalahan sama sekali. Cuman kalau dari gue secara pribadi untuk iPhone jadul itu seperti iPhone 5s, iPhone 6, 6s Plus itu udah mulai lemot. Lemot dalam artian bukan dia nggak bisa ngebuka aplikasi, tapi dia membutuhkan waktu untuk ngeloading sebuah aplikasi teman-temannya. Gua kasih contoh, kalian mau buka detik.com. Nah ini dia agak ngeloading agak lama teman-temannya. Kalau misalkan zaman sekarang kan iPhone udah ngibrit banget, langsung kalian buka langsung kebuka. Jadi sebenarnya guys ya, kalau menurut gua secara pribadi pemakaian gua secara sejujurnya itu berkisar 2 tahunan doang, karena gua tipikal orang yang cepat bosan. Dan di sini juga gue udah mulai ancang-ancang iPhone 13 yang lagi ngerekam ini kan udah gue pakai selama 1 tahun lebih ya, kalau nggak salah Agustus kemarin 1 tahun. Jadi gue rencana tahun depan September itu udah mulai move ke iPhone 17. Jadi gue upgrade-nya itu dari iPhone 13 ke iPhone 17 yang notabene menurut gue secara pribadi, secara teori itu tuh upgrade-nya berasa banget ya. Daripada gue cuma upgrade ke iPhone 15 atau upgrade ke iPhone 16 tanggung banget, gue putuskan untuk upgrade ke iPhone 17. Jadi menurut gue secara pribadi pemakaian gue itu yang paling lama adalah 2 tahun. Dan gue rasa kalau kalian bilang ke gue pakai lebih lama aja bang, kan iPhone-nya juga masih oke, masih bisa dipakai, benar. Tapi gue tipikal orang yang bakal ganti iPhone setiap 2 tahun, karena dari experience gue setiap 2 tahun ganti iPhone itu ya gue masih mampu. Tapi kalau setiap tahun itu ya gue nggak mampu teman-temannya. Jadi di sini gue hanya ingin share ke kalian bahwa kalau misalkan kalian tuh pengen pakai iPhone, kalian harus tahu ya seberapa lama kalian itu bisa pakai iPhone tersebut untuk pemakaian sehari-hari. Karena sebenarnya banyak banget di luar
luar sana orang yang pakai iPhone itu 5 tahun, 6 tahun, dari 2018 pakai iPhone 8, sekarang masih pakai iPhone 8. Jadi kita untuk zaman sekarang itu teknologi kan memang berkembang pesat, tapi jangan kemakan doktrin bahwa kalau kita nggak beli gadget terbaru kita ketinggalan zaman. Enggak, teman-teman ya. Cukup gua aja yang kena doktrin seperti itu, tapi kalian jangan guys ya, kecuali duit kalian tuh banyak banget ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Tapi di sini gue cuma pengen sharing ke kalian bahwa lebih wise ya untuk menghadapi teknologi sekarang yang benar-benar berkembang pesat. Belilah iPhone yang menurut gue secara pribadi itu memang untuk fungsional kalian dalam jangka panjang guys ya. Jadi kalau kalian tanya ke gue, bang rekomendasi iPhone sekarang yang layak dibeli apa ya, gue bilang beli aja lah mulai dari iPhone 13 ke atas. Minimal 4-5 tahun ke depan kalian bisa awet pakai iPhone tersebut teman-teman ya. Kalau untuk iPhone 11 gua takutnya 2 atau 3 tahun lagi udah nggak dapat lagi support dari update iOS teman-teman ya. Jadi itu yang bisa gua share ke kalian. Oke teman-teman, sekian video gua kali ini. Semoga video gua ini memberikan kalian sedikit gambaran bahwa teknologi itu memang sangat pesat, tapi jangan membuat kita sampai keuangannya kacau teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye.